Satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan uang tanpa harus bekerja adalah dengan membangun passive income. Jadi konsep dari passive income ini sangat mudah ya. Jadi kita tukarkan uang kita dengan suatu aset. Nah, nanti biar aset ini ya yang bekerja untuk kita. Bisa dengan memiliki bisnis, bisa properti ya, buat kos-kosan misalnya, atau bisa juga aset paper yang terkenal seperti saham dan juga reksadana. Atau bisa juga memilih komoditas seperti emas, perak, minyak, dan juga batu bara. Nah, tetapi untuk komoditas ini bisa diperdebatkan ya, karena dia tidak ada cash flow, atau simpelnya tidak bisa menghasilkan pemasukan rutin ya, bulanan atau tahunan. Jadi keuntungannya hanya ketika kita bisa beli murah dan juga jual lebih mahal. Nah, dari ketiga aset ini, aset paper dan juga komoditas, ini yang paling gampang ya untuk dimiliki. Kalau misal bisnis kan kita harus bangun ya dari nol, dan itu susah seperti itu. Kalau misal properti kita juga perlu modal, bisa dibilang cukup besar ya. Jadi mulai dari 10 juta itu tidak bisa. Nah, kalau misal di aset paper seperti saham, reksadana, atau juga komoditas ya seperti emas, terutama emas digital, itu kita bisa mulai dari Rp100.000, bahkan Rp10.000 juga bisa seperti itu. Nah, di video ini saya akan tutorialkan ya cara termudah untuk mendapatkan passive income ya di aset kripto. Jadi kalian bisa lihat ya di video yang ini, kalian bisa klik di pojok kanan atas. Nah, untuk di video yang ini saya akan bahas ya cara untuk mendapatkan passive income yang lebih besar ya di cryptocurrency. Jadi buat yang tertarik untuk investasi di kripto supaya bisa dapat passive income juga ya, kalian bisa gunakan aplikasi Pintu. Jadi aplikasi investasi kripto yang menurut saya ya paling cocok untuk pemula. Jadi karena dari segi tampilan dan juga cara belinya ini gampang banget ya. Kalian bisa gunakan kode referral jalan kecil @jalan kecil ketika registrasi di awal ya untuk mendapatkan cashback dari setiap transaksi jual beli. Jadi setiap kalian beli dan juga setiap kalian jual ya di aplikasi Pintu, nanti kalian bisa dapatkan cashback ya. Jadi jangan lupa gunakan kode referral @jalan kecil. Nah, di video saya sebelumnya ya, yang di video yang ini, yang dengan judul cara termudah ya dapat passive income untuk pemula, di situ saya jelaskan ya cara untuk mendapatkan passive income di aplikasi Pintu. Jadi kalau misal di aplikasi Pintu itu potensinya seperti ini. Jadi kalau misalnya masuk di websitenya Pintu ya, pintu.co.id. Nah, di situ kalian bisa lihat untuk aset kripto yang bisa digunakan ya untuk mendapatkan passive income itu hanya 4. Yang pertama Bitcoin ya, kedua Ethereum, ketiga Binance Coin ya atau BNB, dan yang 4 Dogecoin ya, Doge seperti itu. Nah, untuk returnnya itu juga kalian bisa lihat di sini ya, 4% per tahun untuk Bitcoin, untuk Ethereum juga 4%, Binance 2%, Doge 0,884. Kalau misal kalian ingin mendapatkan return ya yang lebih tinggi atau juga varian koinnya ya, kan koin ada banyak sekali, kalian bisa masuk atau gunakan aplikasi atau websitenya Binance ya. Jadi ini adalah aplikasi atau website cryptocurrency ya, tukar atau jual beli kripto yang terbesar di dunia. Jadi seperti itu ya. Tetapi kalau misal di Indonesia ini istilahnya tidak terregulasi. Jadi tidak bisa top up langsung ke aplikasinya. Kita harus gunakan fitur kirim ya. Nah, nanti di akhir video saya akan tutorialkan. Jadi kita top up dulu ke aplikasi Pintu, kemudian kita kirim ke Binance seperti itu. Karena ini istilahnya tidak terregulasi. Nah, kalau misal di sini itu kesempatannya lebih bisa dibilang cukup besar ya. Nah, kalau misal di sini ada 4, di sini ada banyak sekali. Misal ini ada 2 fitur ya. Yang pertama Binance Saving, kemudian yang kedua ini staking. Nah, kalau misal bedanya seperti apa? Kalau ini lebih istilahnya fleksibel seperti itu. Jadi kita bisa tarik kapan saja. Kalau misal staking itu ada jangka waktunya. Nah, kalau misal di saving juga kita bisa istilahnya menyimpan uang ya, istilahnya dolar, jadi kripto dolar. Jadi istilahnya nilainya stabil, tetapi kita mendapatkan return seperti itu. Misal di sini saya coba perlihatkan ya. Kalau misal kita menyimpan kripto kan fluktuasinya sangat tinggi. Sedangkan kalau kita simpan dolar, misal USDT, Tether ya, ini kita bisa dapat ya 6% seperti itu.
Kalau misal kita bandingkan dengan Bitcoin 4% ya, ini ada resiko fluktuasinya. Jadi seperti itu. Kemudian juga di sini ada banyak sekali ya, seperti itu. Kemudian juga kita bisa istilahnya staking. Nah, di staking di sini itu keuntungannya bisa dibilang lebih tinggi. Jadi kamu bisa lihat sendiri di sini ya, ada yang 40%, token Porto 35,49% ya, COTI. Kemudian ada 20,35% ya, PNX seperti itu. Ada juga yang bahkan sampai 100% ya, koin AXE, aksi. Nah, tetapi ini juga istilahnya sangat beresiko ya. Mungkin di lain video saya akan bahas ya. Untuk resikonya yang returnnya sangat tinggi ya. 1 tahun 100%, langsung balik modal seperti itu. Jadi buat kalian juga yang ingin tahu cara belinya ya, sebelum kalian kirim kan kalian harus beli. Nah, di situ kalian bisa masuk di channel saya ya, Jalan Kecil Investasi, di bagian home, di bagian sini. Nah, di sini saya sudah buatkan playlist khusus ya untuk cryptocurrency. Jadi kalian bisa scroll ke bagian bawah. Nah, di sini. Jadi saya buatkan video tutorial cara beli ya, cara investasi atau beli Bitcoin untuk pemula, dan juga cara jualnya. Jadi cara penjual sampai proses cair ke rekening. Jadi prosesnya itu seperti apa, detail-detailnya, lama waktunya itu kalian bisa lihat di video yang ini ya. Tutorial cara jual Bitcoin. Jadi saya untung hampir 1000% ya di koin BNB. Nah, untuk langkah pertama ya, untuk mengirimkan kripto dari aplikasi Pintu ke Binance.com ya, itu kita bisa masuk langsung ke websitenya ya. Kita login, kemudian kita masuk di bagian Fiat and Spot, di bagian kiri ini. Nah, kemudian kita bisa klik di bagian deposit. Jadi deposit ini untuk menerima ya. Kalau withdraw ini untuk menarik, seperti itu. Jadi kita masuk ke bagian deposit. Kemudian setelah itu kita pilih koinnya. Jadi kalau misal di sini pertama tampilannya Bitcoin. Jadi di sini saya akan terima koin IDRT ya, atau rupiah token. Jadi kita klik di sini, kemudian kita ganti. Jadi kita tulis saja IDRT. Nah, di sini muncul untuk rupiah token ya. Jadi kita kirimkan kripto rupiah dari aplikasi Pintu ke Binance seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita klik untuk koinnya, kita pilih jaringannya. Jadi kita pilih jaringannya, kita klik di sini. Nah, di sini ada dua pilihan ya, BNB atau Binance Chain ya, BEP2 dan juga ETH atau Ethereum. Nah, di sini saya pakai Binance Chain ya atau BNB karena kalau misal biaya pengirimannya ini lebih murah seperti itu. Kemudian selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi kita klik OK saja. Jadi di sini ada pemberitahuan ya. Ada dua yang harus kita pakai. Yang pertama itu addressnya ya, alamat dan juga memonya. Nah, setelah itu kita akan dapatkan alamat di bagian yang ini ya. Ada banyak sekali, kalian copy saja, nanti masukkan ke aplikasi Pintu. Kemudian di bagian memo. Jadi ada dua ini, dan jangan sampai salah ya. Kalau misalnya salah itu bisa uang kita hilang seperti itu. Setelah mendapatkan address ya dan juga memo dari websitenya Binance ya, dari koin IDRT atau rupiah token, kita bisa langsung masuk ke aplikasi Pintu. Dan di sini kita bisa klik ke yang lainnya. Nah, kita pakai fitur kirim. Jadi kita gunakan kirim di sini. Nah, kalau misal kalian belum pernah kirim, kalian bisa masukkan manual ya. Jadi kalian bisa masukkan yang pertama itu addressnya, kemudian pilih jaringan dan juga memo. Nah, kalau misal saya sudah pernah kirim, jadi saya akan gunakan di pengiriman terakhir. Dan di sini saya klik. Nah, langsung saya masukkan untuk nominalnya. Jadi saya akan kirim sekitar Rp400.000 ya ke Binance seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, di sini saya akan masukkan biar pas ya di pecahannya Rp400.000. 493 seperti itu. Jadi biar sisanya nanti genap ya 360.000 yang di aplikasi Pintunya. Jadi kita klik kirim di sini ya berikutnya. Nah, seperti ini nanti ada jelasannya. Jadi untuk biaya bloknya itu berapa. Untuk menggunakan jaringan BEP2 ini sekali kirim 3.500 seperti itu. Jadi kita kirim sekarang. Kita masukkan PIN.
kita klik di sini seperti itu. Jadi untuk pengiriman ini sudah selesai. Jadi seperti itu ya. Untuk proses pengirimannya ini bisa dibilang sangat cepat ya. Jadi tidak ada 2 menit itu sudah masuk ke Binance ya. Jadi di sini sudah masuk IDRT sejumlah Rp400.000. Nah, di sini nanti saya akan pertimbangkan ya. Mungkin saya akan masukkan ke launch pool seperti itu, atau juga kita belikan koin kripto dan juga bisa di staking. Jadi seperti itu ya untuk cara mengirim koin ya atau kripto dari aplikasi Pintu ke Binance ya. Atau kita juga bisa gunakan cara yang sama ya untuk mengirim ke aplikasi yang lainnya.